Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku pemirsa IAI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita di tahun ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang telah kita lalui. Dan juga alhamdulillah pada saat ini kita juga bertemu dengan bulan Syawal dan baru saja menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang Allah berikan sesuai dengan doa-doa kita, maupun nikmat yang Allah berikan bahkan tanpa kita minta sekalipun. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur pada Allah, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Tapi jika kita kufur kepada nikmat itu, maka ketahuilah azab Allah itu amatlah pedih. Jadi marilah kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan kenikmatan dan kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Amin, amin, rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan ke arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semua aktivitas yang kita lalui, mulai dari bangun pagi hingga tidur kembali, tergolong ke dalam hal-hal yang disunahkan oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berselawat setiap hari kepada beliau. Dan semoga nantinya kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa IAI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita membahas suatu tema, yaitu forgive and grow. Pertama, kendali memaafkan diri. Yang kedua, membangun relasi. Dan yang ketiga, membangun masa depan. Saudaraku, mari kita memaafkan kesalahan diri kita dulu. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak berdosa, pasti memiliki masa lalu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dengan memaafkan diri, itu merupakan langkah awal untuk tumbuh dan berkembang di kemudian hari. Kalau kita tidak memaafkan diri, maka itu sama dengan tidak mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan memaafkan diri kita itu, maka sesungguhnya kita sedang mengakui, ya, memaafkan itu sebenarnya bukan melupakan kesalahan, tapi justru mengakui kesalahan kita di masa lalu, kemudian bertaubat, memperbaiki diri. Dengan mengingat kesalahan, maka kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, kita yang memiliki masa lalu yang mungkin tidak seberuntung orang lain, ya, tidak sebagus teman-teman kita, maka kita mesti harus sadar bahwa kita tidak boleh berputus asa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Teman-temanku, saudaraku, dari ayat tersebut Allah telah berpesan bahwa kita dilarang untuk berputus asa dan selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Itu yang pertama, mengendalikan diri. Yang kedua, kita mesti membangun relasi. Nah, teman-teman, membangun relasi itu adalah jembatan hati. Ya, itu adalah urusan hati kita. Bagaimana kita saling memaafkan, ya, ikhlas memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Membangun relasi itu sangat penting karena kita tidak mungkin dapat membangun masa depan yang lebih baik dengan seorang diri. Kita juga butuh orang lain. Kita adalah manusia sosial, ya, makhluk sosial, dan dengan memaafkan orang lain maka kita akan melepaskan beban kita, ya, terhadap orang lain. Kita harus memperbaiki urusan kita pertama dengan Allah, hablum minallah, dan juga urusan kita dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Nah, dengan memperbaiki hubungan, ya, dengan teman-teman kita, apalagi sekarang ini di momen Idul Fitri, ya, sangat tepat sekali kita saling mengunjungi. Ya, sekarang ini siapa lagi yang mungkin sangat kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, silakan, Mas, mumpung masih di bulan Syawal, momen yang tepat untuk memohon maaf dan saling memaafkan. Percuma kita terus berlarut-larut menyimpan dendam, ya, menyimpan prasangka yang tidak baik dengan orang lain. Mungkin kesalahan orang itu terhadap kita sudah Allah maafkan. Nah, alangkah malunya kita ketika Allah telah memaafkan kesalahan orang tersebut, tapi kita masih menaruh dendam, menaruh perasaan amarah terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi kesalahan mereka sudah Allah maafkan, tinggal lagi kita. Kita harus rela, ikhlas, memaafkan, mengikhlaskan apapun yang telah terjadi terhadap diri kita. Dengan demikian, insya Allah akan ringan beban kita, langkah kita untuk menatap masa depan dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak mungkin dapat sukses menghadapi ataupun menjalani masa depan dengan beban dan juga rasa dendam terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, menatap masa depan, membangun masa depan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, masa depan yang terindah itu adalah ketika kita dapat menginjakkan kaki kita di pelataran surga. Itu masa depan yang terbaik kita. Ya. Untuk itu, hal itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya ibadah ataupun tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai hamba. Tugas kita sebagai hamba itu secara umum ada dua. Yang pertama beribadah, yang kedua menjadi khalifah. Seperti ayat yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah yang dimaksud adalah bukan hanya ritualitas seperti sholat, mengaji, berpuasa, bukan hanya itu, tapi harapannya 24 jam waktu yang kita gunakan sehari semalam bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, mau jadi dosen, mahasiswa, guru, petani, pedagang, semuanya hendaknya bernilai ibadah. Jadi kita selipkan unsur akhirat di setiap pekerjaan dunia kita. Kemudian tugas kita yang kedua adalah menjadi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu hendak menjadikan kita itu khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga, dan pemimpin di atas muka bumi ini. Kita tidak mungkin, ya, dapat menjadi pemimpin yang baik tanpa adanya ilmu. Nah, itu penting, ya. Allah juga meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kita. Dengan ilmu, maka kita akan dapat bahagia di dunia. Dengan ilmu, kita juga dapat bahagia di akhirat. Dan kita juga dapat bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu. Jadi, untuk tugas kedua itu, hendaknya jangan melupakan
ilmu, terus belajar mulai dari sekarang, dari ayunan hingga liang lahat. Artinya sepanjang hidup kita tidak terlepas dari yang namanya belajar dan belajar. Belajar itu bisa saja dimanapun, bisa dengan siapapun, dan bisa saja di hal apapun yang bisa kita pelajari untuk hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan masa depan kita eh, endingnya baik, ya, yaitu endingnya adalah menginjakkan kaki di pelataran surga. Percuma kita banyak harta, banyak gelar, banyak pangkat dan jabatan, tapi endingnya tidak di pelataran surga, itu belum dikatakan membangun masa depan yang lebih baik. Demikian saudara-saudaraku pemirsa IGP yang dirahmati oleh Allah. Forgive and grow, ya. Pertama sekali maafkan diri kita, kemudian eh, membangun relasi, ya, maafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita dimaafkan juga, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan kita adalah menginjakkan kaki di pelataran surga. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.